Daniel SKM sebagai pemateri atau narasumber pada acara seminar hari ini. Kepada penghormatan Bapak Adrianus Hariwardana SKMK selaku Ketua Kelompok Kerja Hukum Internasional Publik yang akan menjadi narasumber atau pemateri pada acara seminar hari ini. Dan kepada yang terhormat Bapak Tri Fatur Rahman SKMK PhD selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Yogyakarta. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Sita Malek SKMRN selaku Ketua Bidang Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Yogyakarta. Dan tidak lupa kepada yang terhormat seluruh peserta seminar yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di acara seminar hari ini dengan begitu antusias dengan tema Seminar Nasional Penulis dan Tantangan Diskriminasi Hukum Humaniter dalam peringatan 75 tahun sejak disepakatinya Konvensi Jenewa yang keempat. Dan namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, saya Nabila Iman sebagai Master of Ceremony pada seminar pada hari ini. Sebelum berlanjut ke acara selanjutnya, izinkan saya melanjutkan rangkaian acara terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada pembukaan acara yang terdiri dari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera semua. Pertama-tama mohon izin, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan arahan dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung di sini secara langsung Pak Dekan Bapak Ferry Fatur Rahman
SHM PhD, perwakilan dari institusi pimpinan lain, Pak Made, Bu Ade, Ibu Kapolri, dan juga perwakilan dari dosen-dosen bidang. Lalu juga dari rekan-rekan mahasiswa sekalian dapat menghadiri kita pada hari ini. Terkait terlaksananya kegiatan seminar kita pada pagi hari ini, sejatinya seminar ini kita rencanakan untuk dilaksanakan di awal tahun, tapi karena keterbatasan kami di bidang baru bisa kita eksekusi bulan ini. Nah, bidang hukum internasional, Fakultas Hukum Sultan Hasanuddin Rekayasa menyelenggarakan seminar nasional Eropa dan tantangan institusi hukum humanitarian internasional sebagai momentum peringatan 75 tahun diperingatinya disepakati dengan Konferensi Jenewa keempat tahun 1949 tentang perlindungan sipil, di mana konvensi Jenewa merupakan salah satu perjanjian internasional yang diadopsi di ratifikasi hampir seluruh negara yang ada di belahan dunia. Jadi tingkat penerimaan itu tinggi sehingga seluruh aturan diakui sebagai kewajiban yang disebutkan nilai universal dalam kehidupan kemanusiaan. Di tahun ini kita 75 tahun sudah sepakatnya Konvensi Jenewa keempat tentang perlindungan sosial dunia seperti itu. Namun, sebagaimana yang kita ketahui dalam 2-3 tahun terakhir, bahkan konflik bersenjata terus muncul dan memakan banyak korban dan tentang sipil. Bidang HI pada kegiatan kali ini menghadirkan kolaborasi antara akademisi dan praktisi di bidang hukum humanitarian internasional, yang mana saat ini terdapat 4 orang narasumber bisnya di bidang hukum humanitarian. Yang pertama, selamat datang kepada Ibu Dr. salah satu ekspert akademisi hukum Bapak Biasa Ariwandana Sanekan selaku Ketua Kelompok Kerja Hukum Internasional Publik Sekretariat Panitia Tetap Menyebabkan dan Menegakkan Hukum Humanitarian Mantap, Fakultas Besar Hukum Internasional, Direktorat Administrasi Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih telah bersedia untuk mengisi materi hari ini. Juga tidak lupa itu our very own Dr. Daniel SHMH selaku salah satu ahli hukum humanitarian internasional yang Fakultas Hukum sebagai perwakilan akademisi di sini. Last but not least ada Ibu Ursula Natalia Puan SH yang merupakan posisinya di sini adalah Regional Officer dan Delegasi Regional Asosiasi Indonesia dan Timor Leste. Terima kasih Mbak Ursula sudah bersedia mengisi kegiatan kita kali ini. Acara ini akan dimoderatori oleh perwakilan dosen bidang HI Ibu Dr. Eva Johannes di mana di sini Fakultas Hukum Universitas secara umum HI spesifiknya sejak 2016 telah menjadikan mata kuliah hukum humanitas sebagai salah satu mata kuliah mandiri yang wajib fakultas diambil semester 5 dengan bobot 2 SKS, di mana insya Allah dalam 1-2 bulan kita bakal punya 10 kelas kurang lebih banyak 100 orang mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah hukum humanitarian internasional. Ini merupakan salah satu kesempatan untuk bidang HI untuk berkolaborasi lebih jauh terkait diseminasi HI secara nasional. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dapat memberikan pencerahan dalam diseminasi HI secara umum, juga secara spesifik membuka gerbang kolaborasi antara akademisi dan praktisi ataupun di sini mengambil kebijakan terkait hukum internasional. Demikian sedikit pengantar dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Syariful Rahman SHM PhD
selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ahmad Yasa, sekaligus sebagai pembuka acara pada seminar hari ini. Untuk itu, saya persilakan kepada Bapak Federator SKM PhD untuk memberikan kata-kata sambutannya serta sebagai pembuka acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah bersyukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dan selawat serta semoga tujuan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para narasumber, ini ada yang dengan yang kita sudah ngobrol sebentar setengah menit lah kira-kira ya. Yang saya hormati para narasumber, distinguished speaker ini dari ada Pak Ardiansyah Abidi Wardana, SMK, Ketua Kelompok Kerja Hukum Internasional Publik Kumham. Terima kasih sudah hadir Bapak. Kemudian ada Dr. Daniel SMK bidang tadi, Dr. Daniel, dan juga ada Ibu Ursula Dr. Lambung Lora Esa, Legal Officer Delegasi Administrasi Regional Komisi dan Komunikasi. Terima kasih Bu Ursula sudah bergabung dari. Yang pertama dan tentu saja moderator kita Ibu Eka Johan, beliau pakar hukum internasional dan sertifikat halal internasional. Saya bersyukur Bu Eva di bidang halal karena perempuan ya, kalau laki-laki yang makan halal itu hampir semua ini dihalalkan di bidang makanan. Nah, Pak Suryano sudah senyum saja. Yang saya hormati dua bidang kami hukum internasional Bapak Khamis Tamala. Juga di sini ada teman-teman dari HI dan dosen, ada Ibu Nurka, SMA, ada Pak Hilton, terutama saya Pak Suryano, Pak Nana, Mas teman-teman, dan teman-teman dosen muda yang di belakang ada Pak Bisa, ada beberapa lainnya, serta mahasiswa yang kami cintai. Mohon maaf jika saya sebutkan juga bisa. Yang pertama saya mohon maaf karena acara kita menurut pembukaannya, mudah-mudahan kita bisa efektifkan waktu karena padat sekali ini acara di universitas, jadi saling berbagi. Oh, ada yang kami hukum administrasi negara, Ibu Verina, saya lupa Pak. Terima kasih. Sudah hadir di sini. Bapak Ibu sekalian, beberapa bulan ini saya intensitas berhubungan kontak dengan beberapa kolega internasional terkait dengan konflik di berbagai negara, salah satunya di Palestina. Kebetulan saya berada dalam grup Asia Pacific Forum for Restoration Justice. Dengan proyek Steel kemarin ada dosen Curtin University itu membahas betapa fokusnya kita termasuk hukum internasional diterapkan di Palestina dalam konteksnya terhadap Israel. Jadi kita perlu menunjukkan pakar hukum internasional yang humaniter kesannya ya. Nah, saya menyebut baik acara seminar nasional ini perwakilan tantangan di seminar humanitar internasional peringatan 75 tahun humanitar Jenewa keempat tentang relatif di protection of civilian person dari perlindungan terhadap masyarakat sipil tahun 49. Yang kalau kita baca itu semua bilang nggak ada yang hospital itu terlalu banyak footage orang-orang sipil yang tiba-tiba bisa dibom langsung dan itu menjadi problem. Dan justru saya melihat dan berharap sepertinya kiblat humaniter dan hukum dan HAM itu ada di Asia sekarang, harus ke Asia. Dulu dari Amerika bergeser ke Eropa, seolah Eropa lah penegak HAM dan hukum humaniter, apalagi lahirnya ini kan di Jewa, ya. Dan tapi ada kecenderungan yang menarik karena saya
2014 saya berkesempatan pelawatan ke Tanah Suci. Saya izin ke promotor saya gitu, orang Jepang. Tidak seorang Jepang, dia nggak tahu kalau Tanah Suci kan ibadah. Tapi dia hakim yang profesional, jadi jangan sampai kuliahnya terpelantar. Jadi kamu saya investasi sana atau perpustakaan atau apalah, pada jangan sampai terpelantar. Jadi saya masuk ke perpustakaan Masjidil Haram yang buku-bukunya tahan gundul semua. Stres sampai saya ikutan gundul lagi. Tapi yang menarik di antara itu saya menemukan peringatan 100 tahun Kerajaan Arab Saudi. Jadi ada banyak tulisan. Cuma ada satu tulisan bahasa Inggris itu dari Daniel Champion namanya, dosen Australian National University, Auckland Timur Tengah. Yang menarik adalah judulnya The Hypocrisy of European to Bosnian Serbian Case. Jadi menurut dia, menurut Daniel Champion, masyarakat Eropa itu munafik, hipokrit. Nah, dia yang bilang, jadi sesama kulit putih bilang begitu ya. Kenapa? Karena pada saat ada pembantaian di Bosnia, itu kan ada resistensi dari masyarakat Eropa bahkan tidak mengakui bahwa itu adalah juga genocide. Ada di tulisan itu ada begitu, ada banyak tulisan yang bilang kan. Nah, sehingga sebetulnya yang pantas mengajarkan hukum humaniter dalam konteks masyarakat, saya kira Indonesia begitu, Bu Dr. Tiaji. Karena mereka gagal. Ya, begitu, dan kita desperately talking about Convention of Geneva, human rights, tapi tidak berjalan. Nah, saya kira itu harus disambut dalam pengertian giliran timur mengajari barat. Kira-kira begitu. Bahwa protokolnya jelas, konversinya jelas, tinggal kita tahu disertasi humanitar Islam itu juga sangat jelas. Misalnya dalam peperangan itu dilarang membunuh anak, perempuan, bahkan disembuhkan. Itu dalam hukum humanitar itu Islam itu dilarang. Nah, sampai sebegitunya kira-kira begitu saya berharap ini jadi apa namanya momentum untuk Indonesia menjelaskan humanitar dan kita saatnya berkontribusi untuk dunia luar. Saya kira itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka sama-sama seminar nasional peluang dan tantangan nasional Jenewa keempat tahun 1949. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fakultas Rahman Fisika dan KBS ini telah memberikan sambutan sekaligus pembukaan acara pada seminar hari ini. Rangkaian acara selanjutnya yaitu penyerahan surakarta dan foto bersama. Mungkin kepada Bapak Fakultas Rahman SKM dan juga Ibu Dr. Ajwa Kristian SKM dipersilakan untuk menjadi bersama untuk pemberian surakarta yang diberikan sendiri. Mungkin untuk selanjutnya kepada Bapak Dr. Armando Putra SKM dan Bapak Dr. Daniel SKM silakan untuk maju pemberian
Jadi, untuk yang selanjutnya itu kepada Bapak Afan Sitamara SKNL dan kepada Ibu Dr. Ellen SKNL dipersilakan untuk maju ke depan untuk bagian surat masalah dan juga untuk dokumentasi. Baiknya dipersilakan. Sebetulnya sebelum semua bakal Lebih baik suruh masukkan dia. Ya, terima kasih. Kita foto bersama apa tadi? Jadi, pada para dosen, kita persilakan untuk ke depan melakukan sesi foto bersama. Kepada mereka dari kampus, dosen yang kami hormati, dipersilakan untuk maju ke depan untuk melakukan sesi foto bersama. simbol perlawanan. Terima kasih pada para hadirin yang dipersilakan untuk duduk kembali ke tempat yang sudah disediakan. Baik, terkait yang selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Raihan SKMH kepada Bapak Ahmad Raihan SKMH dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dekan, Pak Kabin, Bapak Ibu dosen serta teman-teman saudara. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kelancaran pada kegiatan kita di pagi hari ini. Izinkan saya untuk memimpinnya dengan cara Islami. Dan mari kita sama-sama beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa ahwalil hisab. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, Engkau Tuhan semesta alam. Pada hari ini kami berkumpul di sini, ya Allah, di tempat yang penuh dengan keberkahan dan keilmuan ini, ya Allah. Kami di sini menjalankan perintah-Mu untuk menuntut-Mu, ya Allah. Maka berikanlah kepada kami keberkahan dalam menuntut ilmu ini, ya Allah. Permudahkanlah kami dalam memahami materi-materi yang akan disampaikan nantinya, ya Allah. Dan lancarkanlah kegiatan sembilan nasional yang diadakan di dan hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah. Berikanlah kepada kami kasih sayang, ya Allah. Berikanlah kepada kami rezeki-Mu, ya Allah. Rezeki yang halal dan thayyib dan mubarak, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, ya Ghafur,
Engkau yang Maha Pengampun ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kami yang kecil maupun yang besar, dosa-dosa kami yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dosa-dosa kami yang sedikit maupun yang banyak, dosa-dosa kami yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Rabbana fir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Saikan SKMH yang belum lebih daripada doa bersama. Baik, pada hari yang amat sangat berbahagia, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu, yaitu seminar dengan tema Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Diseminasi Hukum Humaniter dalam peringatan 75 tahun sejak disepakatinya Konferensi Jenewa keempat. Mengingat akan disampaikan, diharapkan para hadirin sekalian dapat menyimak informasi yang disampaikan oleh narasumber agar dapat dipahami. Acara selanjutnya akan dibawakan oleh moderator kita yang sangat luar biasa, Dr. Eva Johan, SHMH. Namun sebelumnya, izinkan saya membacakan daripada CV moderator kita pada ini. Ibu Dr. Eva Johan, SHMH adalah seorang associate professor di bidang hukum internasional, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dr. Eva memulai karir sebagai pengajar di bidang hukum internasional UNTIRTA sejak 2006. Dr. Eva mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, lalu melanjutkan pendidikannya sebagai magister hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, dan Dr. Detlaude Wageningen School of Social Science, Wageningen University and Research, Belanda. Saat ini, Dr. Eva Johan adalah Kepala Pusat Pengelola Kajian Halal, Pendidik Halal dan Ekonomi Islam, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, editorial lead pada jurnal Moderat Hukum, FKUTIRTA, serta ada juga beberapa publikasi terakhir dari Dr. Eva, yaitu adalah The Case Law on Public Moral Exception, Halal, and the Debate for Policies Case 2024. 2023 Halal Regulation under International Economic Law, WTO, ASEAN, and Indonesia, published in Wageningen University. Yang terakhir yaitu ada Religious Regulation Mixed International Trade Law, All Measures and Trade Obstacle, Evidence from the SPS and TPG Committees. Mungkin kepada Ibu Dr. Eva Johan, dipersilakan untuk mengambil alih daripada acara pada hari ini. Kepadanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dekan dan kepada semua kolega besar Fakultas Hukum kita yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang disebutkan. Selamat datang kepada Ibu Diajen. Selamat datang. Tadi saya tanya Ibu Diajen sudah berperan berapa kali ke kita? Ini yang pertama kali. Makanya saya persiapkan. Lihat itu tepatnya. Jadi orang kota, orang Bandung ini harus main ke Pandeglang. Itu saya masih sekarang ya. Selamat datang Ibu Diajen. Selamat datang juga untuk para pembicara yang lain. Terutama untuk Pak Daniel, mungkin kalau Pak Daniel sudah ada di sini ya sejak 2000 mengajar. Selamat datang juga kepada Bapak Adiansa, Harimardana, wakil kelompok kerja Hukum Internasional Publik dari Kemenkumham, dan selamat datang juga untuk
usulan dari Lamongan, Legal Officer Delegasi Regional SDST Indonesia dan Timor Leste. Salam kenal Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada peserta yang ada di sini telah bergabung dalam diskusi kita hari ini. Di dalam tema kali ini mengenai peluang dan tantangan diseminasi hukum humaniter internasional. Perkenalkan, nama saya Eva Johan. Tadi sudah dipaparkan, disebutkan oleh MC ya. Kayaknya lengkap banget MC-nya ya. Kemudian saya akan menjadi moderator pada hari ini. Jadi saya akan memandu dalamnya seminar ini. Kita akan punya kurang lebih 2 jam kurang begitu ya, dengan 4 narasumber masuk 2 jam. Jadi urutannya nanti 2 jam akan menjadi materi pertama. Kemudian yang kedua ada Bapak Ardiansyah, yang kedua Bapak Ijit, kemudian yang ketiga Ibu Ursulan, dan yang terakhir akan ditutup oleh akademisi dari kami yaitu Pak Dr. Daniel. Masing-masing materi akan diberikan waktu 15 menit, 15 minutes. Maybe more, later. 15 minutes, okay, that's great. Okay, jadi 15 menit saya akan informasikan apabila nanti waktunya sudah habis. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, tujuan dari diskusi ini adalah untuk memahami pentingnya hukum humaniter internasional. Tadi sudah dikatakan oleh Bapak Dekan ya, dengan semakin meningkatnya eskalasi geopolitik dan perang di dunia dalam kurun waktu 2 sampai 3 tahun kebelakang ini membuat peran dari hukum humaniter internasional terutama Konvensi Jenewa 4 Undang-Undang Syarikat Sipil menjadi sangat penting. Oleh karena itu, kita hadirkan mediation untuk memberikan sama mengenai tanpa bertanya panjang, namun sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan Ibu Dr. Diajeng ini melalui kurikulumnya beliau. Sedikit saja biografinya ya, boleh ya? Oke, Ibu Dr. Diajeng Tulan Kristianti SKLM. Ada seorang sebagai profesor dan Badan Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Beliau menempuh mata kuliah hukum internasional, hukum internasional, hukum dan hak asasi manusia, hukum pidana internasional, dan hukum perjanjian internasional. Jadi beliau ini yang tentang konsisten mengambil mata kuliah humaniter, pidana, ya. Iya, beliau juga merupakan direktur dari Paguyuban Hak Asasi Manusia atau PAHAM Unpad. Beliau juga merupakan anggota dari Panitia tentang Penerapan dan Penelitian Humaniter Internasional atau PANTAP, Kementerian Hukum dan HAM. Dr. Diajeng juga merupakan konsultan ahli di Komnas HAM Indonesia. Itu biografi singkat. Waktu dan tempat saya persilakan dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari kita semua. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator Dr. Eva atas sambutan yang sangat hangat sekali. Seperti saya mendapatkan kesempatan hangat dari rekan-rekan dosen di Untirta dan Pak Yopan yang sudah menyebut saya di hotel. Kemudian ada Pak Dekan, Pak Rahman, saya juga ada Mas Fandi ya, juga sama-sama Hukum Internasional, ada Pak Daniel juga sering bertemu di Unpad dan terima kasih juga kepada para peserta seminar di sini sudah hadir, rekan-rekan dosen dari terima kasih atas pemberian yang sangat menarik ini dan saya juga bersyukur saya memaksa dan menyempatkan diri untuk hadir secara online. Jadi saya bisa main dan melihat kegiatan yang kayaknya juga untuk di tempat dengan nama kalian bisa tempat hukum yang baik, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Saya di sini dipercaya untuk memberikan materi mengenai pemelayan atau pemajuan hukum humanitar internasional. Dan saya tambahkan sedikit sih dari ibunya tadi tentang tantangan yang sebetulnya secara konsepnya dari mengenai. Oke, jadi sebenarnya topiknya sekarang ini to the point ke pemajuan. Walaupun nanti sebenarnya di
pembicara selanjutnya akan membicarakan materi yang lain. Oh ya, saya juga belum menyapa ada Mbak Ursula dari SCASI dan ada Pak Adriansyah dari Pantai MAI. Saya ini adalah ininya sekolah bukan kuliah, mungkin lebih ke stafnya Pak Adriansyah yang merupakan ketua dari pemerintahan. Lama nggak ketemu Pak Adriansyah, bisa suka main ke Bandung. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, jadi saya langsung to the point ke materi. Ini waktu saya 15 menit, saya berjalan. Harus dikasih warning karena kalau dosen biasanya nggak mau bergerak. Oke, jadi hukum humanitar internasional itu kata Bu Eva, entah kenapa dari S1 sampai S3 saya masih terus terjerumus dalam pengembangan dan negara-negara ini. Dan kebetulan sampai detik ini saya masih merasakan yang sangat challenging. Walaupun kadang di tempat itu sudah diketawain gitu ya, makanya sih kamu perempuan itu satunya mungkin masih sangat di-quote sama isu hukum perang ini gitu ya, bisa di masa belakang. Tapi yang jelas dulu saya dijerumuskan itu dalam lembaga hukum humanitar ini ketika saya bekerja di ICRC dulu dan bersama dengan Pak Febri lalu sama aku dan Pak Didi di almarhum yang kemudian sampai detik ini beliau mereka yang kasih di ibu saya dan menjadi semangat saya untuk terus melanjutkan dan konsisten dalam lembaga hukum humanitar ini. Nah, jadi masalah pematuhan menarik ya, sekaligus juga challenge. Karena terkadang terkadang seringkali fakta bahwa suatu negara sudah menyelesaikan konvensi Jenewa itu berarti sudah cukup untuk memperlihatkan mereka punya performa yang baik dalam hukuman dan praktiknya mereka seringkali lupa atau bahkan tidak lupa atau bahkan mungkin lupa-lupain ya mengenai apa saja sebenarnya serangkaian kewajiban yang lahir ketika mereka sudah menjadi pihak tersebut dan apakah mereka sudah menunaikan kewajiban tersebut secara efektif sebagai bagian dari konsekuensi hukum mereka menjadi pihak dari Konvensi Jenewa. Nah, dalam rangka 75 tahun Konvensi Jenewa, ini sebetulnya sudah termasuk 60 tahun Indonesia sudah menjadi pihak dari Konvensi Jenewa sejak tahun 1999. Jadi tahun ini bersamaan dengan 75 tahun Konvensi Jenewa keempat, 180 tahun Konvensi Jenewa pertama. Iya, 180 tahun, 2 tahun 19 ya. Dan 60 tahun kita menjadi konvensi. Nah, apa saja yang perlu kita refleksikan dari 75 tahun konvensi dan 60 tahun kita sudah menjadi pihak ini, diantaranya akan coba kita diskusikan dalam bentuk sejauh mana pematuhan negara. Jadi saya ambilnya in general mekanisme nasional negara dulu. Mungkin nanti lebih spesifik Pak Adriansyah bisa bicara mengenai praktek Indonesia. Oke, next slide. Nah, ini sebenarnya saya lebih ke memicu dulu menteri dulu pemikiran kita kenapa sampai detik ini 75 tahun Konvensi Jenewa bahkan mungkin lebih sejak Konvensi Jenewa pertama itu sampai detik ini Konvensi Jenewa dan atau humanitar ini masih ada. Biar yang bisa saya jelaskan itu alasannya itu adalah karena memang seperti kita ketahui bersama bahwa ada pergantian nama atau nomenklatur ya dari humanitar ini dari awal di law award, Jaswa, law award, kemudian masuk ke law architect dan sekarang masuk ke humanitar. Itu kan alasannya tidak lebih dan tidak kurang itu karena perang yang dulunya sebagai alat diplomasi diperbolehkan sepanjang itu just war. Kemudian sejak di LPB dan PBB perang menjadi hal yang dilarang, tidak pernah dijadikan kembali berperang, sehingga penggunaan kata perang seolah-olah dianggap encourage adanya perang jadi diganti jadi humanitar, walaupun sebenarnya lawful itu sudah humanitar. Nah, itu tidak lebih dan tidak boleh itu karena ada larangan pancasila. Tapi kan perang dilarang, tapi pada faktanya tidak ada satu hari ini yang tidak pernah ada perang, pasti ada perang. Nah, nggak pernah ada kayak saya bangun kemudian ini damai semuanya enggak. Jadi humanitar itu berangkat dari fakta dan kenyataan yang terjadi bahwa orang itu memang adalah sebuah kenyataan. Sebuah kenyataan yang nggak bisa dihindari ketika mereka bermusuhan dan mereka nggak bisa pergi jalan damai. Maka lahir permusuhan.
Maka lahirlah perang sebagai jalan mereka. Dan melihat itu sebagai fenomena yang terjadi, dan sudah mau dilarang kalau sudah terjadi. Tapi kan bukan berarti kemudian mereka bisa seenaknya menggunakan cara-cara mereka berhidup. Karena ternyata orangnya itu bisa kok dikasih tahu kalau mereka berperang tuh harus gimana. Gitu. Jadi sebenarnya perang hukuman dan pengerjaan ini sebenarnya kodifikasi. Dari praktek-praktek ternyata para pihak itu tidak ingin perang itu memang menghancurkan semuanya. Tapi kembali ke tujuan bahwa perang itu adalah untuk memenangkan pertempuran, bukan untuk menghancurkan semuanya. Kalau misalnya tadi disampaikan oleh Pak Dekan, itu sudah ada bahkan sejak zaman Islam yang merupakan dari disertasi dari Pak Daniel, itu sudah dipraktekkan memang. Tidak boleh meracuni sumur, membunuh bayi-bayi perempuan, dan itu dari zaman dulu sudah ada. Nah, jadi itu sebenarnya para pihak paham bahwa perang itu bukan untuk menghancurkan semuanya, tapi lebih ke untuk gimana caranya tujuan mereka dalam perang itu bisa tercapai. Karena itu kan resiprokal. Kalau mereka menghancurkan semuanya, maka keinginan mereka untuk misalnya mengambil wilayah, tentunya juga tidak akan tercapai gitu. Wilayah itu sudah hancur. Nah itu sebenarnya aturan-aturan kemudian kualifikasikan dalam hukum. Jadi hukuman itu lebih kepada mengkualifikasikan apa yang menjadi kenyataan yang terjadi dan praktek para pihak. Makanya sampai detik ini memang masih eksis. Dan memang tidak dibuat untuk melarang perang. Karena tidak bahwa perang adalah sebuah fakta yang terjadi. Gitu. Tapi bagaimana ya mungkin agak ini ya agak bahasanya paradoks ya memanusiawikan perang pada perang itu aja tidak manusiawi, membuat para pihak itu patuh kepada hukum pada saat perang itu aja adalah bentuk pelanggaran paling fundamental negara dalam internasional sendiri. Tidak jelas hukum internasional itu melarang perang, tapi mereka langgar. Dalam keadaan mereka melanggarnya, terus mereka harus patuh aturan hukum gitu ya. Nah itu kan banyak diskusi yang bilang bahwa apakah hukum perangnya adalah hukum gitu ya, tapi kemudian disepakati ya, ini adalah hukum, bukan resident obligations. So this is legal obligations, ya, aturan hukum. Nah, tapi karena aturan seperti itu, maka suka atau tidak suka, sampai sekarang hukum perang masih long lasting dan terus. Masalah itu kemudian masih relevan atau tidak dalam beberapa isu, nanti bisa kita diskusi. Tapi kemudian semuanya masih, buktinya sampai sekarang bisa dikatakan hampir semua negara menjadi pihak dalam konvensi Jenewa. This itu sebagai universal acceptance dari konvensi Jenewa. Sehingga pengikatan diri kepatuhan terhadap konvensi Jenewa sebagai sebuah kewajiban itu nggak mesti lagi dilihat dari apakah negara itu pihak atau enggak. Tapi fakta bahwa dia sebagai kebiasaan dan mengatur tentang aturan universal atau universal values itu sudah cukup membuat semua negara menjadi muslim. Nah, karena mereka memang menyepakati dan mengakui bahwa aturan dan konvensi Jenewa itu mengatur universal value yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan lagi, gitu ya. Dan itu juga yang akhirnya menjadi ada presidensi. Apakah mungkin membuat lagi semacam aturan-aturan konvensi yang lebih bisa mengakomodir semua atau dibuat lebih detail dan lebih teknis. Karena khawatir semakin sophisticated sebuah aturan ya semakin nggak bisa diterima secara luas. Gitu. Bahkan semakin detail dan teknis sebuah aturan karena justru menciptakan banyak hukum. Jadi itu yang kemudian menjadi sinisme apakah bisa lebih spesifik yang untuk konvensi Jenewa karena justru semakin universal dia semakin bisa diterima itu ya. Jadi itu alasannya kenapa dia masih eksis. Kemudian saya masuk kepada kalau itu apa kewajiban negara untuk kembali informasi. Jadi bahwa ini kewajiban internasional itu clear dari keterikatan sebuah negara pada sebuah sumber hukum. Maka lahirlah kewajiban internasional dan kewajiban internasional melahirkan kewajiban yang patuh dan diimplementasikan. Karena kalau tidak lahirlah namanya tanggung jawab negara atau ketidakpatuhan. Nah, dalam konteks HI, kewajiban internasional HI itu lahir tadi yang saya bilang kalau misalnya bicara konvensi Jenewa berarti lahir dari kesepakatan negara untuk menjadi. Tapi karena itu konvensi Jenewa yang sudah dianggap sebagai
Tapi kalau pas jadi apa nah ini dari saya jadi nah kewajiban internasional lahir tidak hanya dari dia menjadi pihak tapi juga sebagai pemimpin kecuali di persetan kayak nah jadi semua negara harus patuh berdasarkan itu dan mereka berjalan internasional. Di luar itu, di luar konvensi Jenewa, ada yang additional protokol dan beberapa konvensi yang lain. Kalau sifatnya belum kebiasaan, maka diterikat karena dia adalah jadi limited to the state party. Hanya jadi negara pihak saja. Termasuk protokol tambahan satu di protokol tambahan itu, yang memang tidak bisa dipaksa ketika negara terhadapnya selain dia jadi negara pihak karena belum dianggap sebagai pihak. Jadi itu kenapa kewajiban internasional lahir dari suatu negara. Sehingga konsekuensi hukum dari dia menjadi sebuah kewajiban internasional, dia harus dihormati dan dipatuhi dan diimplementasikan secara. Oke, next slide. Nah, kewajiban untuk dihormati itu bukan kewajiban yang saya karang sendiri, tapi itu lahir ada di pasal 1 konvensi. Yang kata-katanya adalah the high contracting parties undertake to respect and to ensure respect to the present conventions in all circumstances. Jadi high contracting parties itu maksud semua negara pihak konvensi ini harus menghormati dan memastikan menghormati dari aturan-aturan konvensi. Nah nanti akan saya jelaskan selanjutnya bentuk nanti akan saya jelaskan bentuk penghormatan itu seperti apa dan memastikan penghormatan. Jadi kata-kata respect and ensure respect. Soalnya ada boleh berbeda gitu ya. Kalau di penghormatan tadi kenapa sudah kata-kata ensure respect. Nah, di antara yang lain juga, jadi konvensi Jenewa itu atau aturan hukum humanitar itu tadi ada yang sifatnya hukum kebiasaan. Jadi sudah dibuat oleh studinya ICRC di sini mengenai apa saja yang merupakan hukum kebiasaan. Jadi kita ini jadi nantinya belum bisa. Baik, jadi ICRC sudah memudahkan hidup kita untuk mencari tahu apa saja aturan humanitar yang sudah sifatnya customary atau kebiasaan, sehingga kita tidak perlu lagi melihat negara itu jadi negara atau tidak, tapi sudah merupakan kewajiban negara itu untuk mematuhi karena kita dalam hukum kebiasaan. Nah, dalam hukum kebiasaan itu juga diatur mengenai kepatuhan ini, yaitu di mana kewajiban respect dan respect itu diatur dalam aturan 139 dari CHL itu adalah Customary International Humanitarian Law. Jadi hukum kebiasaan, hukum kebiasaan humanitar internasional. Oke, jadi ini sudah customary, jadi semua negara itu juga harus patuh. Termasuk negara yang encourage pengajaran untuk pendidikan dari dulu. Itu sudah merupakan satu aturan kebiasaan. Jadi ini saya ingin menjelaskan bahwa kewajiban menghormati itu lahir dari pasal itu sendiri, ya, yang harus kemudian dikerjakan oleh negara-negara ini. Termasuk kewajiban diseminasi. Sekarang kita mendesainkan humanitar supaya tahu lewat teaching, training, ke tentara, ke akademisi, ke masyarakat umum. Ini juga bagian dari kewajiban negara. Jadi saya sekarang sedang menjadi perwakilan negara untuk menjalankan kewajiban diseminasi. Termasuk membuat seminar ini sedang berperan menjalankan kewajiban untuk mendiseminasi. Sebenarnya kewajiban ini adalah kewajiban negara. Ada kata-katanya sebenarnya di pasal 30, pasal 30 itu adalah negara harus undertake 3 types of peace and development. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa kewajiban adalah humanitar itu bahasa perang dulu. Tapi sebetulnya kewajiban itu harus diselesaikan dalam keadaan damai supaya bisa dipatuhi secara ideal saat damai. Jadi kewajiban ini lahir tidak di saat perang, tapi juga saat damai. Dan idealnya itu sudah diimplementasikan saat damai. Di antaranya adalah untuk mendiseminasikan isi dari konvensi secara seluas mungkin, ya, di dalam negaranya, termasuk juga dalam hal studi atau studi pengajaran ke dalam, dan sudah diinsertkan gitu ya dalam pengajaran di militer, di sipil, dan juga harus dipastikan semua populasi tahu, termasuk juga tentara dan juga para petugas keamanan. Jadi memang yang punya kewajiban untuk menjalankan implementasi itu adalah negara. Jadi Pak Adriansyah sebagai bagian dari Kementerian membuat tanggal hari ini bagian dari kewajiban negara melaksanakan pasal 42 ini.
Nah, jadi negara itu siapa? Baik kementerian, eksekutif, termasuk DPR membuat aturan hukumnya dan aparat penegak hukum dalam hal penegakan. Dan juga mereka juga harus dan kewajiban dari juga harus mendiseminasikan tidak hanya kepada kita, tapi juga kepada pemberontak yang sangat berpotensi menjadi pihak dalam hal senjata nasional militer. Karena seperti kita tahu, pemerintah ini nggak cuma ngurusin perang antar negara, tapi juga perang internasional, perang antar negara dengan pemberontak. Seperti itu, ya. Itu jadi kewajiban diseminasi ini lahir dari aturan hukum konstitusi. Jadi secara umum, kalau kita bisa lihat, kewajiban negara itu dalam hal melaksanakan aturan humanitar itu bisa dalam pencegahan dan juga pencegahan itu biasanya adalah kewajiban untuk membuat aturan-aturan hukum, aturan-aturan legislasi, juga strategi kebijakan arah dalam hal implementasi humanitar sendiri. Ya, nanti kita bisa lihatnya aturan hukumnya apa sudah memadai untuk Indonesia terhadap humanitar ini. Di antara banyak konvensi yang sudah kita lihat, ya ada beberapa hal yang sudah menjadi catatannya, misalnya mengenai waktu. Tidak hanya aturan hukum, kita juga diminta untuk memberikan diseminasi dalam bentuk membuat publikasi yang semua itu adalah tentang bagaimana kita mengambil aturan hukum. Termasuk juga dalam keadaan damai bagi tentara-tentara itu bisa ada semua tata ruang kayak misalnya mabes TNI itu sebaiknya jangan di mana pada penduduk. Jadi kalau diserang mereka dalam metode objektif. Jadi nanti supaya nggak kena jadi segera naik. Karena kalau segera yang kena itu nggak misalnya musuhnya yang nyerangnya. Misalnya ada musuhnya kenapa mendekati objek-objek militer. Ya, mungkin mabes TNI dipindahkan ke Cilacap. Ya, tapi kemudian polisi militer hidup dekat Cilacap ya, diserang ya itu sebagai namanya kemudian ikutan atau bahasa film itu kalau nah itu sebenarnya kamu yang harus selesaikan saat yang gitu. Nanti kalau misalnya akan ada kenapa eksesif akibatnya negara yang akan kesalahan karena saat ini dia tidak menyelesaikan itu ruang termasuk penempatan objek Indonesia. Kalau dari segi penegakan, ya mekanisme penegakan harus jelas. Mekanisme penegakan itu akan jelas kalau aturan hukum. Ada nggak misalnya kita mau menegakkan aturan hukum namanya kejahatan perang, tapi kita nggak punya aturan hukum pidana yang kriminalisir berarti di Indonesia kan gimana menegakkan? Jadi penegakan itu sangat identik, tidak hanya aparat penegak hukum harus aware dengan aturan hukum humaniter, tapi juga aturan hukum yang memadai untuk mengatur tindak itu sebagai tindak pidana, mengkriminalisasikannya, membuat sanksi pidana efektif, dan menangkap pelaku dan menegakkannya. Karena kalau nggak gimana pelaku menangkap penegakan? Jadi itu semua ada kewajiban pencegahan dan tindakan. Dan kembali itu juga tidak hanya di saat perang, cuma sudah ada. Next slide. Nah ini adalah yang tadi saya bilang adalah maksud pencegahan. Nah kenapa ini penting? Sebagai bagian dari due diligence obligations dari negara. Karena hanya dengan mematuhi dan informasi tentang tragedi kemanusiaan yang sekarang kita lihat di Israel, di Ukraina itu nggak akan. Kalau sekiranya para media itu tahu dan gitu ya. Ya, karena tugas para pihak peserta konflik ini adalah untuk melakukan all necessary semua hal yang perlu untuk memastikan bahwa semua instansi dan warga negara ini patuh pada hukum, membuat aturan hukumnya, memastikan aturan-aturan konvensi ini sudah ditaati, diimplementasikan, termasuk tidak membantu, tidak memberikan support ketika terjadi pelanggaran tersebut, dan membuat langkah-langkah pencegahan supaya kalau itu pelanggaran terjadi tidak terjadi berulang. Jadi ini konsep ini adalah konsep yang sangat penting untuk mencegah terjadi kemanusiaan tersebut. Oke, baik. Jadi ada bentuk implementasinya. Nanti kita akan bahas di diskusi. Nah, kewajiban penegakan itu sebetulnya ada di Konvensi Jenewa pasal 49. Jadi kita harus membuat aturannya, menangkap pelaku dan membawanya ke pengadilan untuk kejahatan orang. Tapi sampai detik ini Indonesia belum pernah melakukan. Pertanyaannya, apakah nanti negara-negara konvensi Jenewa bisa menuntut Indonesia karena lain sampai detik ini untuk menunaikan kewajiban yang ada dalam pasal 49. Karena sampai detik ini kita nggak punya, kita belum mengkriminalisasi walaupun. Alasannya adalah karena nggak pernah ada perang di Indonesia. Kemudian selanjutnya yang mau saya provokasikan juga di sini sebelum waktu saya habis adalah
kewajiban menghormati itu tidak hanya untuk negara itu dalam, tapi ada juga perdebatan. Pertama, apakah kewajiban penghormatan itu hanya untuk negara yang menjadi pihak dalam konflik? Bagaimana kalau negara itu tidak jadi pihak dalam konflik? Apakah punya kewajiban juga untuk negara-negara yang lagi konflik itu untuk mematuhi? Karena bahasanya adalah all high contracting parties. Semua negara pihak, bukan semua negara pihak di dalam konflik tersebut. Nah, next slide-nya Pak, yang memastikan penghormatan ini itu adalah dalam kasus ini saya masih beberapa kasus. Jadi misalnya ada negara secara sistematis melakukan pembantaian genocide kepada negara yang terjadi sekarang misalnya. Dan itu sudah tahu negara C sebagai negara yang tidak bersatu punya kewajiban apa? Karena kalau punya banyak kewajiban eksternal elemen dalam hal ini adalah memaksa negara A yang melakukan genocide itu untuk menghormati hukum humaniter. Padahal dia bukan pihak. Dan kewajibannya seperti apa? Positive obligations atau negatif? Kewajiban untuk tidak membantu atau melakukan kewajiban aktif untuk menstop. Karena itu, jadi kita kalau dalam kewajiban mematuhi itu tidak hanya kita harus berpikir bagaimana kita mematuhi di lingkungan kita sendiri, tapi karena bahasa dalam konteks itu kewajiban untuk ensure respect pada para pihak untuk mematuhi aturan hukum humaniter. Ini kemana? Kita sendiri atau juga ke yang lain yang sedang melakukan jelas-jelas pelanggaran hukum humaniter. Dan kalau seperti itu, maka harus ngapain? Kalau tidak mempunyai kewajiban dan kita tidak melakukan, kita bisa melanggar pelanggaran pasal 1. Nah itu memang masih perlu kita bahas sekarang. Karena kalau itu menjadi kewajiban, Indonesia sebagai pihak netral melihat terjadi genocide yang juga pelanggaran hukum humaniter terjadi di Israel Palestina, dan kita di situ masuk kewajiban kita untuk proaktif dan kita tidak melakukan apapun, kita bisa melanggar pelanggaran pasal 1. Ini seperti yang terjadi sekarang di Nicaragua dan Jerman yang dibawa ICJ sekarang, di mana Nicaragua menuntut Jerman karena terus aktif untuk memberikan senjata ke Israel. Dan di situ Nicaragua menuntut Jerman atas pelanggaran, tapi memiliki genocide convention di sini. Karena ada genocide yang dalam terjadi itu dan Jerman harus mendukung. Dan biasanya memakan waktu lama untuk ICJ memutuskan itu. Jerman Nicaragua bilang kita provisional measure aja deh. Kasih dulu putusan setelah gitu ya bahasanya, supaya Jerman hentikan dulu transfer senjata. Dan itu ditolak sama sini. Tapi di saat yang sama ada Palestina dan Afrika Selatan dan Israel bawa juga ke ICJ dan Afrika Selatan minta kasih professional measures dulu tuh untuk Israel sedang menikah itu dikabul. Nah ini apa yang bisa jadi kita lihat di situ gitu. Apakah gara-gara Jerman bukan pihak dari konflik bersenjata sehingga dia boleh transfer secara itu aja, terus kemudian mau itu berkontribusi signifikan atau tidak kepada genocide yang terjadi atau pelanggaran hukum humaniter yang terjadi karena dia bukan pihak peserta perangnya, tidak ada kewajiban ini karena gue juga punya Jerman stop gitu. Nah itu yang mungkin yang lebih dibuat saya lebih menarik adalah kewajiban eksternal manusia dalam konteks ini. Nah dari saya mungkin itu masalah kepatuhan ke dalam dan keluar. Sisanya nanti mungkin kita bisa lebih membahas secara mendalam mengenai masalah kewajiban untuk mematuhi dari hukuman itu. Terima kasih. Dan pada yang Ibu datang, mohon maaf saya mengambil waktunya 10 menit lebih lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya tadi ya. Karena sangat menarik sekali, jadi saya juga tidak mau menghentikan materi dari Gajen. Dan saya juga menarik tadi ada beberapa topik yang sangat penting saya pikir, dan itu juga menjadi pertanyaan saya itu ya kemudian mungkin nanti juga bisa diteruskan pertanyaan lagi obrolan ini oleh Pak Ardiansyah. Pak Ardiansyah Hariwardana tanpa bertanya lebar, mungkin waktu sudah terlibat, Bapak silakan untuk menyampaikan materinya. Waktunya 15 menit, nanti saya akan ingatkan ya Pak. Terima kasih. Baik, apakah suara saya terdengar? Jelas? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Om Swastiastu
Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, serta tidak lupa salam sehat selalu. Eh, Mohon izin dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku panitia Pantap. Sebenarnya tadi kalau misalnya tadi sempat disampaikan oleh Pak Afandi bahwa eh, kami dianggap ada expertise juga, kami terlalu tinggi. Eh, karena tadi juga sempat oleh eh, Ibu Dokter Kristi juga mengatakan staf saya kebalik Bu, saya yang selalu minta arahan kepada mungkin karena waktunya eh, tidak terlalu banyak yang diberikan kepada kami. Mungkin kami akan singkatkan, padatkan saja paparan kami. Mungkin nanti ini slide berjalan saja, begitu saya tidak berpatokan kepada slide, tapi lebih kepada kita mau sharing eh, terkait dengan apa yang sudah dan dilaksanakan oleh Pantap dan apa maaf kepencet. Seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa eh, yang menjadi tolak ukur adalah nah ini pasal 1 dari Konvensi Jenewa tahun 1949. The high contracting parties undertake to respect and ensure the respect for the present convention in all circumstances, begitu. Nah, dari kita sebagai entitas negara Republik Indonesia itu akhirnya membuat atau meratifikasi atau mengikuti Konvensi Jenewa itu dengan mengesahkan Undang-Undang 59 tahun 58 tentang ikut serta negara Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi Jenewa. Nah, kalau yang menarik di sini apa dalam undang-undang tersebut ada 4 kementerian yang menandatangani, yaitu Kehakiman, Menlu, Menhan, dan Kesehatan. Nah, ini kemudian dilanjutkan dengan adanya Kepmen, keputusan Menteri Kehakiman pada saat itu nomor M01.PR.09.01 tahun 1980 yang ditetapkan di tanggal 2 Januari tahun 1980, yaitu tentang pembentukan Pantap. Nah, di sini sempat tadi saya singgung ada 4 kementerian dalam Undang-Undang 59 tahun 58 itu yang menandatangani, terus menandatangani undang-undang tersebut, dan itu menjadi anggota Pantap juga pada saat ini. Dan bertambah menjadi salah satunya ada Kemenkopolhukam, kemudian ada Kemendikbud, para akademisi, TNI, Polri, dan juga TNI dan juga PMI dalam hal ini. Nah, ini dalam perjalanannya, kalau kita bisa menyampaikan bahwa yang sudah kami lakukan adalah sejauh ini membantu untuk mendorong terbitnya Undang-Undang nomor 1 tahun 2018, yaitu terkait dengan kepalang merahan. Begitu juga dengan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 2018 tentang kepalang merahan. Nah, ini adalah salah satu wujud keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Jenewa, di mana Indonesia turut melaksanakan kewajiban terhadap penjaminan hukum humaniter internasional. Nah, ini yang tadi sempat juga disampaikan oleh narasumber sebelumnya,
bahwa sulit ya kalau misalnya kita menyiapkan semua ketika konflik itu atau konflik itu berlangsung atau sesudah konflik. Maka kami Pantap melakukan langkah-langkah antisipasi untuk dapat intinya di awal adalah untuk dapat pemahaman terlebih dahulu dari seluruh stakeholder terkait, dan harapan kami juga tidak hanya khusus untuk stakeholder tapi untuk masyarakat umum juga dapat informasi terkait dengan pentingnya kita menjunjung tinggi hukum humaniter internasional, dan itu salah satu kita wujudkan dengan di tahun 2021 kita menerbitkan atau melaunching buku saku hukum internasional, hukum humaniter internasional yang tujuannya untuk sebagai sarana diseminasi kepada masyarakat, begitu ya. Yang kita yang terdekat adalah teman-teman mahasiswa. Jadi buku saku tersebut kalau misalnya bisa kami sampaikan bahwa agak serem ya kalau kita mengatakan perang atau konflik bersenjata, tetapi bagaimana dengan buku saku ini konflik bersenjata atau perang yang terkesan seram itu kita kemas dengan bahasa yang ringan, dengan tampilan yang ringan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengerti, memahami, dan harapan kami ke depannya adalah juga dapat membantu untuk lebih meningkatkan lagi terkait dengan jaminan pemberlakuan hukum humaniter internasional di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, jadi Indonesia juga dalam hal penghormatan mendukung pengesahan. Jadi dukungan Indonesia terhadap pengesahan beberapa aturan internasional, begitu ya. Kurang lebih kalau tidak salah itu ada 8 yang mungkin bisa kami sampaikan adalah salah satunya adalah pengesahan perjanjian mengenai pencegahan penyebaran senjata nuklir. Itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 78. Kemudian ada konvensi hak anak, gitu ya, yang dituangkan dalam Kepres 36 tahun 90, dan masih ada beberapa lagi pengesahan yang sudah ya, kita lakukan, gitu. Namun memang ada beberapa PR yang mungkin masih, kenapa kok Indonesia, saya ambil contoh saat ini belum ratifikasi untuk protokol 2, gitu. Nah, ini yang kita harus pikirkan bersama bahwa Pantap di sini tidak mengatasnamakan lembaga-lembaga yang ada di dalam keanggotaan Pantap, tetapi kita mengatasnamakan negara Republik Indonesia, sehingga keputusan yang kita sampaikan atau kita rekomendasikan itu merupakan keputusan yang secara kolektif kita simpulkan bahwa saat ini Indonesia memang menganggap belum mendesak untuk melakukan hal tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan satu saat nanti kita akan meratifikasi, karena dampak apabila kita melakukan ratifikasi protokol 2 seperti yang tadi sudah disampaikan oleh sumber sebelumnya. Kita ketahui bersama bahwa markas besar TNI itu berada di Cilangkap, begitu. Dan ternyata saat ini itu sudah banyak sekali pemukiman penduduk di sekitar lingkungan tersebut yang
secara tegas dalam protokol 2 itu dipersyaratkan bahwa base militer itu harus jauh dari tempat pemukiman atau tempat-tempat yang sebagai tempat aktivitas dari masyarakat sipil. Nah, sehingga dalam hal tersebut kita juga bersama dengan RC-RC dalam hal ini Mbak Ursula juga kita seringkali kita berkomunikasi begitu terkait dengan update-update isu yang terkini, juga bagaimana kita menyelesaikan hal-hal yang sudah berjalan dan menurut kami ini bukan satu hal yang mudah begitu ya, tetapi bukan berarti tidak bisa gitu. Seperti contoh kemarin kami juga melakukan penegasan terhadap pelindungan cagar budaya yang kami lakukan di Borobudur maupun Candi Borobudur maupun Candi Prambanan. Ternyata ketika kami berkunjung ke sana, di lingkungan Candi Borobudur itu disematkan tanda pelindung yang dipertinggi. Nah, setelah kami cek begitu, ternyata itu tidak sesuai dan kami akhirnya berkonsultasi dengan dalam hal ini melalui Ditjen Kebudayaan Kemendikbud. Kami berkunjung kembali ke Balai Konservasi Cagar Budaya Borobudur dan kami melakukan telaahan, dan pada akhirnya kita mengeluarkan satu rekomendasi bahwa tanda pelindung yang disematkan baik di Candi Borobudur maupun di Candi Prambanan itu adalah tidak sesuai, sehingga seyogyanya harus disesuaikan. Dan di tahun berikutnya alhamdulillah berkat kerja sama dari Menko Polhukam, kemudian dari Ditjen Kebudayaan dari kami, dari para akademisi, saat ini di Candi Prambanan maupun di Candi Borobudur itu sudah disematkan tanda pelindung umum yang sudah sesuai, karena kita juga harus memastikan apakah cagar budaya tersebut sudah dimasukkan ke dalam list cagar budaya di Ditjen Kebudayaan, dan ketika sudah dipastikan maka bisa disematkan tanda pelindung umum. Dan untuk selanjutnya harapan kami bahwa kami memberikan satu rekomendasi kepada Ditjen Kebudayaan untuk dapat lebih mendapatkan pelindung yang maksimal, tidak hanya sekedar pelindung yang umum begitu. Nah, ini teman-teman Ditjen Kebudayaan masih berkomunikasi dengan pihak UNESCO untuk melakukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan yang lebih tinggi. Nah, untuk selanjutnya memang kalau misalnya kita memahami HHI itu, kalau kita simpulkan bahwa HHI ini bukan satu hal yang seksi dibandingkan bidang disiplin ilmu yang mata kuliah yang lain begitu ya. Nah, tetapi ketika kalau misalnya saya bisa sampaikan bahwa HHI ini masih sedikit sekali literatur yang berbahasa Indonesia begitu ya. Nah, ini mungkin yang menjadi salah satu tantangan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu akademisi begitu ya. Dan juga kami juga memohon bantuan kepada ICRC ini terkait dengan masih sedikitnya bahan bacaan terkait hukum humaniter Indonesia internasional yang berbahasa Indonesia gitu. Karena kalau kita mencari literatur terkait dengan HAI yang berbahasa asing atau bahasa Inggris itu banyak sekali. Namun kami khawatir bahwa itu akan menimbulkan persepsi yang berbeda, gitu ya, karena perbedaan terjemahan. Kemudian dari hal tersebut juga
terkait dengan hal tersebut juga kami melihat dari perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya masih mata kuliah HAI itu bukan menjadi satu mata kuliah wajib seperti yang sudah ada dan sudah diterapkan di Untirta dan juga di Unpad begitu. Walaupun dalam hal masih ada yang mata kuliah HAI ini menjadi mata kuliah sisipan begitu, sisipan di mana materi HI ini akan dibahas bersamaan dengan mata kuliah atau materi terkait dengan HAM gitu. Nah, ini yang semakin mengecilkan peluang masyarakat atau mahasiswa, teman-teman mahasiswa untuk lebih mengetahui dan mengenal lagi HHI gitu ya, hukum humaniter internasional tersebut. Nah, sehingga kami di tahun 2022 itu kami mencoba untuk mulai membahas dengan pada saat itu Kemendikti masih belum bergabung dengan Kemendikbud untuk bagaimana ini solusinya terkait dengan mata kuliah HI, apakah bisa kita seragamkan di seluruh Indonesia. Mata kuliah HI itu berdiri sendiri, tidak menjadi mata kuliah sisipan begitu. Dan namun kita mencoba untuk berkoordinasi dengan Kemendikti, ternyata berubah nomenklatur menjadi Kemendikbud menindaklanjuti karena kami mencoba follow up-nya kemarin masih terdapat perbedaan nomenklatur dan